Hello guys, selamat datang di DR Story. Nah, kali ini kita bakalan belajar bersama soal-soal buat kalian pejuang SKB Tenaga Pendidik di CPNS 2019-2020. Pasti kalian sudah nggak asing lagi dong kalau SKB Tenaga Pendidik wajib kuasai kompetensi pedagogik. Sebelum kita bahas pedagogik, kita lihat dulu yuk kenapa kita harus pelajarin kompetensi yang satu ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kabar gembira nih, yang biasanya diujikan di SKB Tenaga Pendidik hanya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saja. But now, kita bahas kompetensi pedagogik dulu ya guys. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi buat kalian pendidik, kompetensi ini merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai. Kalau kalian punya penjelasan lain dari kompetensi ini, bisa ikutan komen di bawah ya. Yuk kita mulai bahas contoh soalnya ya. Soal yang pertama, peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A. Kooperatif, B. Project-based cooperative learning, C. Discovery, D. Inquiry learning, E. Problem solving. Nah, ini adalah materi tentang strategi pembelajaran ya. Untuk macamnya sebenarnya itu banyak banget, tapi kita hanya akan kasih penjelasan dari pilihan yang ada di nomor 1 ini ya, dan penjelasannya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Untuk soal ini, jawaban yang sesuai adalah E ya guys. Why? Karena problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Dalam soal ini, masalah yang dibahas adalah dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimaksudkan untuk mengajarkan materi yang sifatnya A. Fakta, B. Konsep, C. Keterampilan, D. Prosedur, E. Prinsip. Sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu tahu nih bahwa strategi pembelajaran deduktif dan induktif ini lebih menekankan pada materi yang sifatnya definisi, membedakan, atau mengklasifikasikan. Jadi, kalau kita lihat di bagian yang ada di bawah ini, itu jawaban yang paling sesuai adalah yang B, yaitu konsep. Oke, kita lanjut ke next question. Guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau juga menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian yang A. Penilaian acuan kriteria, B. Penilaian autentik,
C. Penilaian acuan norma. D. Kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal atau yang biasa disebut dengan KKM. Yang E. Kriteria belajar tuntas. For this question, jawabannya C. Kenapa? Karena penilaian acuan norma itu memiliki asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik adalah berbeda dengan peserta didik lain yang diukur dalam waktu yang sama. Pada acuan ini dapat dilihat posisi tiap peserta didik dibandingkan dengan kondisi kelompok dalam satu kelas. Dengan menggunakan rata skor dan simpangan baku nilai kelompok, maka hasil penilaian dapat diaplikasikan pada analisis dengan menggunakan konsep distribusi normal. Sesuaikan dengan pernyataan yang ada di soal di atas. Jika masing-masing kelas mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pengembangan kurikulum harus memiliki keajegan konsep antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pengembangan kurikulum: A. Ketercukupan, B. Konsistensi, C. Keilmiahan, D. Relevansi. Mungkin kalian sudah bisa menebak nih dari kata keajegan. Pasti udah banyak yang bisa nebak ya. Kalau kata keajegan ini berasal dari kata ajek yang artinya konsisten. Jadi jawaban pertanyaan ini yang sesuai adalah jawaban yang B, konsistensi. Tapi untuk meyakinkannya, kita bisa simak penjelasan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pembahasan yang ada di deskripsi. Lanjut yuk. Dengan diberikan berbagai bentuk permainan kubus, segitiga, dan silinder, anak bisa memilih dan mencocokkan gambar komputer. Kegiatan seperti ini dapat diartikan sebagai aktivitas bermain yang melibatkan A. Seluruh tubuh dan pikiran, B. Belajar adalah proses penciptaan, C. Belajar adalah proses yang terjadi secara simultan, D. Proses belajar akan terjadi bila seseorang melakukan sebuah aktivitas. Jawabannya adalah yang A, seluruh tubuh dan pikiran. Karena aktivitas yang ada di soal ini itu merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik. Nah, untuk pilihan jawaban yang lain, yang B, belajar adalah proses penciptaan, itu kurang sesuai ya. Untuk yang C, belajar adalah proses yang terjadi secara simultan, salah juga karena informasi dan pengetahuan yang diperoleh terjadi secara holistik. Kemudian yang pilihan yang D, itu proses belajar akan terjadi bila seseorang melakukan sebuah aktivitas. Itu juga salah atau kurang tepat karena hasil belajarnya hanya sebuah aktivitas bermain dan belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal selanjutnya, dikala seorang siswa mengatakan, "Saya tidak bisa, Pak," yang guru agar anak mau melakukan latihannya, yaitu dengan cara yang A, membandingkan dengan temannya, yang B, memberikan hukuman dengan tugas gerak yang lebih berat, C, memarahi dengan kata cemoohan, D, disuruh untuk berhenti latihan. Nah, dilihat dari jawaban yang ada di sini, sepertinya yang C dan D itu tidak sesuai ya. Yang C memarahi dengan kata cemoohan. Tidak mungkin seorang guru akan memarahi muridnya dengan mencemooh. Kemudian yang D, disuruh untuk berhenti latihan. Nah, itu juga tidak mungkin. Yang B, memberi hukuman dengan tugas gerak yang lebih berat. Itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, membandingkan dengan temannya. Karena dengan cara ini siswa tersebut akan termotivasi tidak mau kalah oleh temannya. Dan pertanyaan selanjutnya,
Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. menjawab pertanyaan, B. memecahkan masalah, C. mengembangkan diri, D. mengerjakan tugas. Jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan ini adalah yang B, memecahkan masalah. Kenapa? Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteks. Pertanyaan yang selanjutnya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan atau menggunakan A. tes objektif, B. tes berupa angket, C. tes kemampuan gerak, D. tes kemampuan fungsional otot tubuh. Dari soal yang ada di sini, kata kuncinya adalah untuk mengukur kemampuan afektif siswa. Dan kata afektif ini sendiri itu artinya adalah sifat. Jadi yang dimaksud di dalam soal ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan sifat siswa. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang B, tes berupa angket. Karena angket memang berguna untuk mengukur skala sikap seseorang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita. Teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan catatan atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Catatan atau dokumen yang dimaksud adalah yang A. catatan anekdot peserta didik, B. catatan harian peserta didik, C. dokumen display karya peserta didik, D. kemajuan peserta didik atau raport, E. catatan portofolio peserta didik. Untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat atau yang paling sesuai adalah yang D, kemajuan peserta didik atau yang biasa kita sebut dengan raport. Jadi raport ini bisa kita gunakan atau jadikan sebagai salah satu sumber referensi mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cek pembahasan lebih lanjut di deskripsi. Dan buat kalian, para pejuang yang ingin mengikuti tryout dari kami, caranya gampang. Tinggal subscribe dan komen nomor WhatsApp atau alamat email kalian di bawah. And we will send tryout link to you. Ayo gabung karena kita akan mengadakan tryout secara rutin. Terima kasih and see ya.